Ya, selamat malam rekan-rekan dari Darmo Hill Bible Study dan juga siapapun saudara yang mengikuti akan materi pembinaan pada malam hari ini. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang baptisan bayi bagian kedua. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk review sejenak, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Yudas disunat pasti, ya kan? Yudas orang Yahudi, tapi dia bukan orang pilihan Allah. Tuhan Yesus ngomong di dalam Yohanes 15, ya, akulah pokok anggur dan seterusnya. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Ini bicara tentang covenant breaker, ya, nempel di pokok anggur, tapi sebenarnya bukan orang pilihan Allah. Hanya suatu saat dipotong dan dibuang dan sebagainya. Jadi saudara lihat, jangan kaget. Di dalam perjanjian Allah, covenant of grace, Allah dengan umatnya, itu kita akan menemukan banyak covenant breaker. Termasuk di dalam perjanjian baru, termasuk hingga hari ini. Jadi jangan berpikir kalau anakku sejak bayi sudah dibaptis, aman, sentosa, dia pasti masuk surga, dia pasti orang pilihan. Belum tentu. Nah, ini yang tadi saya katakan, kritik dari A.H. Strong di dalam poin kelima, menurut saya ada poinnya, ya, ada dampak-dampak yang tidak baik kalau gereja tidak terus mengingatkan dan mengajarkan makna baptisan bayi yang sesungguhnya. Saudara, Cornelis Venema di dalam poin ini mengatakan, ada orang-orang bukan pilihan Allah di dalam perjanjian Allah yang tidak berespon kepada janji dengan iman dan ketaatan. Ya, ini bicara tentang covenant breaker. Ini fakta, sudah ada orang-orang bukan pilihan Allah. Termasuk Profesor Richard Pratt juga mengatakan, tetapi sampai hari itu datang, maksudnya hari kedatangan Tuhan kedua kali, ya, sampai hari itu datang, perjanjian baru, New Covenant, akan terus melibatkan orang-orang yang menjadi covenant breaker. Hingga hari ini, saudara, sampai Yesus nanti datang, yang hanya menikmati berkat-berkat secara eksternal saja. Dia bisa dengar firman yang baik, mungkin dia sudah dibaptis, dia melayani dan sebagainya, seperti Ibrani 6 tadi ngomong. Tapi dia hanya menikmati anugerah Allah secara eksternal, ya, dan tidak pernah, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah dilahirbarukan. Jadi saudara, sekali lagi, baptisan itu tidak menyelamatkan. Seperti sunat tidak menyelamatkan, baptisan itu juga tidak menyelamatkan. Karena kedua-duanya itu hanya tanda perjanjian Allah dengan umatnya. Kalau mereka tidak taat, mereka tidak percaya Yesus, tidak beriman, mereka juga tetap akan binasa. Jadi kesimpulannya, apa yang terjadi dalam PL, saudara, itu juga berlaku sama dengan apa yang terjadi di PB. Kalau di PL ada covenant breaker, di PB juga akan ada covenant breaker. Tanda perjanjian selamanya tidak pernah menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan hanya iman kepada Kristus, ya. Nah, saudara, ini materi kita hari ini, ya, bagian pertama. Nanti bagian kedua akan kita lanjutkan. Oke, ya, kita telah melihat review sejenak pada bagian yang pertama. Nah, saudara, pada bagian pertama itu kita putus di dalam pembahasan tentang tanda perjanjian, sunat, dan baptisan. Saya mengatakan di dalam bagian pertama bahwa Tuhan memberikan tanda perjanjian berupa sunat di dalam PL dan baptisan di dalam perjanjian baru. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, saudara, masih di dalam koridor yang sama. Sekarang kita akan melihat ternyata dua tanda ini itu telah mengalami satu perubahan. Meskipun sunat dan PB itu tidak bisa dipisahkan karena Allah itu membuat satu perjanjian yang sama di dalam dua masa yang berbeda, namun sunat di dalam PL sekarang itu telah digantikan dengan baptisan, tanda baptisan di dalam perjanjian baru. Dari mana kita menyimpulkan hari ini? Ya, tentu saja dari Alkitab sendiri, saudara. Mari kita lihat beberapa ayat yang akan saya bacakan.
Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Di dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi oleh sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Paulus sekarang melihat bahwa kita itu disunat, tapi bukan dengan sunat jasmani seperti yang dilakukan oleh orang-orang di dalam PL, tetapi di dalam sunat Kristus. Jadi itu menghubungkan itu dengan baptisan, ya. Kemudian Kisah Rasul 15 ayat 19 dikatakan, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh lagi menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Nah, ayat ini menjelaskan, saudara, bahwa orang-orang non-Yahudi yang bertobat menjadi Kristen, dikatakan tidak perlu kita menimbulkan kesulitan bagi mereka. Apa maksud kesulitan ini? Yaitu sunat. Mereka tidak perlu disunat seperti kita orang Yahudi. Berarti di dalam konsili atau sidang Yerusalem ini menunjukkan sunat tidak lagi menjadi sesuatu yang ditekankan, dan kita melihat justru di dalam perjanjian baru, sekarang tanda perjanjian itu berubah menjadi baptisan. Nah, setelah lihat ini terbukti di dalam khotbah Petrus di hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Perhatikan, saudara, ketika Petrus itu memberikan satu tantangan kepada pendengarnya, Petrus tidak mengatakan, "Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu disunat." Tidak, tetapi dibaptis. Ya, berarti ini satu tanda baru yang diberlakukan oleh Allah di dalam perjanjian baru. Perhatikan juga ayat ini penting kembali mengingatkan, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Ingat, saudara, di dalam semua perjanjian Allah, Allah selalu melibatkan anak-anak atau bayi di dalam sebuah keluarga, ya. Nah, demikian kesimpulan daripada Bapak Reformator John Calvin di dalam bukunya Institute of Christian Religion. Dia juga mengatakan ketika dia datang, maksudnya Kristus datang ya pertama kali, semua hal ini telah dibatalkan, abrogated. Dan dua sakramen itu telah didirikan di mana gereja sekarang itu memakainya, yaitu adalah baptisan dan perjamuan kudus. Jadi apa yang dibatalkan ketika Kristus datang? Ini banyak hal, saudara. Salah satunya adalah termasuk seremonial law, ya, hukum-hukum tentang makanan, haram dan halal, kemudian dan lain-lain, termasuk adalah di sini menunjuk kepada sunat. Jadi dengan kedatangan Kristus yang pertama kali, artinya kita sedang masuk di dalam masa perjanjian baru, sakramen di dalam PL yang berupa sunat ini sekarang sudah digantikan dengan baptisan, ya. Nah, itu adalah poin kedua. Jadi di dalam bagian pertama kita telah belajar apa yang menjadi dasar baptisan bayi yang dilakukan oleh gereja-gereja reform. Saya mengatakan pertama adalah karena faktor perjanjian Allah dengan umatnya. Kedua, berbicara tentang tanda perjanjian yang diberikan Allah, yaitu baptisan dan sunat. Maka yang ketiga, saudara, apa yang menjadi dasar kita melakukan baptisan bayi? Saudara, hal yang mengejutkan kita temukan, ternyata di dalam Alkitab, Roh Kudus itu bisa berelasi, bisa berinteraksi dengan bayi, bahkan sejak di dalam kandungan, artinya sebelum lahir. Ya, kita lihat beberapa ayat, saudara. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara lihat, Yeremia dipilih oleh Allah itu bahkan sebelum dia dibentuk, belum ada. Ya, sebelum membentuk engkau dalam rahim ibumu, Tuhan sudah menetapkan. Bahkan Tuhan sudah mengatakan, aku mengenal engkau. Aku menguduskan engkau, memilih engkau, ya. Ini luar biasa, saudara.
Bahkan bayi belum ada pun Tuhan sudah bisa mengenal mereka, ya. Kita lihat beberapa ayat yang lain. Ternyata Paulus juga mengatakan hal yang sama di dalam kesaksiannya. Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan, di sini ada satu kesaksian dari Paulus yang mengatakan bahwa dia dipilih menjadi rasul Tuhan bahkan sejak di dalam kandungan ibunya. Berarti dia belum lahir, ya. Nah, Saudara, Yohanes Pembaptis juga sama, Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Perhatikan, semua memiliki persamaan berbicara tentang sebelum mereka ini dilahirkan. Termasuk Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik yang jahat, supaya rencana tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ini berbicara tentang Yakub dan Esau, yang satu dipilih, yang satu ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, ini kembali sebelum anak-anak itu dilahirkan, Allah itu sudah memilih. Saudara, poin yang ingin kita sampaikan apa? Poinnya adalah Allah itu mampu berelasi dengan bayi-bayi, bahkan mereka sebelum lahir, saudara. Jadi kesimpulannya itu, kalau secara realitanya Allah itu dapat memilih, dapat menguduskan, dapat berelasi dengan bayi-bayi meskipun mereka itu belum lahir dan belum mengerti, maka pertanyaannya, saudara, mengapa tanda relasi tersebut, ya, tanda relasi yaitu adalah baptisan, kok tidak boleh diberikan kepada mereka? Nah, ini kan aneh, saudara. Ini sama seperti orang sudah lulus wisuda, sudah memenuhi syarat wisuda, tetapi dia tidak diwisuda. Tidak boleh pakai toga, tidak boleh pakai topi dan sebagainya. Loh, ini kan lucu, ya. Padahal dia sudah dinyatakan lulus secara persyaratan sebagai sarjana misalkan. Jadi saudara lihat, Tuhan itu bisa berelasi dengan bayi-bayi bahkan sebelum bayi itu lahir dan tidak mengerti apa-apa. Tuhan bisa berelasi. Kenapa sih tandanya, yaitu berupa baptisan itu, kok tidak boleh diberikan kepada mereka? Ya, saya harap di dalam poin ini saudara bisa mengerti. Yang keempat, saudara, apa yang menjadi dasar kita melakukan baptisan bayi? Yaitu di dalam Alkitab itu memberikan kepada kita indikasi adanya baptisan bayi di dalam sebuah keluarga. Ini disebut dengan household baptism atau baptisan seluruh keluarga. Memang di dalam ayat-ayat yang akan kita baca tidak secara eksplisit ngomong ada bayi di situ yang dibaptis, tetapi ini mengindikasikan. Lihat beberapa ayat ini. Kisah Rasul 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, ini tentang kasus Lydia yang dibaptis oleh Rasul Paulus. Nah, saudara lihat di situ. Dikatakan seisi rumahnya, saudara. Kemungkinan ada anak-anak, kemungkinan ada bayi di dalam rumah tersebut. Kisah Rasul 16 ayat 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi ini berbicara tentang kepala penjara di Filipi yang ketakutan karena Tuhan membebaskan para rasul, dan dikatakan kepala penjara itu percaya. Dan bukan hanya percaya seorang diri, tetapi juga seisi keluarganya memberi diri dibaptis. Kasus yang lain tentang household baptism masih ada di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-8. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ya, kembali muncul seisi rumahnya dibaptis. Terakhir, contoh keempat ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 16.
Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis, ya. Muncul di sini keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Jadi saudara-saudara, di dalam kemunculan-kemunculan household baptism ini, masa iya sih dari beberapa kasus ini sama sekali di dalam sebuah keluarga itu tidak ada anak-anak sama sekali, tidak ada bayi sama sekali. Ya, meskipun tidak dikatakan dengan jelas, tetapi ini menunjukkan kepada kita satu kemungkinan di dalam keluarga itu ada bayi atau anak-anak yang ikut dibaptis. Itulah sebabnya ini dijadikan dasar bagi kita untuk menjadi contoh bahwa kita memiliki dasar biblika tentang baptisan bayi, ya. Nah, saudara, inilah 4 dasar utama ya yang saya jabarkan di bagian pertama dan bagian kedua ini tentang mengapa kita itu membaptis bayi. Sekarang saya akan berbicara, saudara, tentang tanggung jawab orang tua. Dan kita akan memulai bagian ini terlebih dahulu menjawab satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Siapa yang boleh membaptiskan anaknya? Atau keluarga seperti apa yang boleh membaptiskan anaknya? Apakah atau haruskah kedua-dua orang tuanya, suami dan istrinya, itu orang percaya? Ataukah boleh salah satu dari pasangannya yang percaya? Nah, saudara, sebenarnya Alkitab telah memberikan kepada kita satu jawaban ya di dalam pertanyaan ini. Nah, jawaban itu pernah dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi seperti demikian. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang, perhatikan, mereka adalah anak-anak kudus. Nah, saudara, ayat ini sebelum saya jelaskan, saya ingin mengingatkan kepada kita semua ya. Ayat ini bukan menjadi dasar memberikan izin, memberikan excuse kepada muda-mudi untuk menikah dengan orang yang tidak seiman. Jadi ayat ini bukan, oh ini loh ayatnya ngomong seperti ini, tidak apa-apa kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Bukan, saudara. Konteks daripada ayat ini itu adalah suami istri ini dulunya sama-sama bukan orang beriman. Lalu mereka menikah dan di dalam perjalanan hidup mereka berkeluarga, salah satu pasangan itu akhirnya bertobat, menerima Tuhan di dalam hidupnya. Lalu tanya, terus gimana? Diceraikan-kah pasangannya? Paulus ngomong, jangan ia menceraikan. Ya, selama laki-laki itu masih mau hidup dengan wanita yang bertobat itu tidak boleh diceraikan. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan sebaliknya. Perhatikan, Paulus di sini juga menyinggung bukan masalah relasi suami dan istri, tapi Paulus juga menyinggung tentang hubungan dengan anak-anak mereka. Tetapi mereka adalah anak-anak kudus. Jadi saudara lihat, ini bukan mengajarkan kalau istrinya bertobat, suaminya ikut selamat atau anaknya ikut selamat. Bukan. Ya, jadi maksud dikuduskan di sini suami yang tidak beriman, istri yang tidak beriman, dan tentu anak-anak mereka itu boleh menjadi bagian dari umat perjanjian Allah. Itu maksudnya, saudara. Jadi ini bukan bicara kalau istri bertobat, suaminya ikut diselamatkan. Tidak. Maka dari ayat ini, saudara, kita mengambil satu kesimpulan. Keluarga seperti apa yang boleh membaptiskan anaknya? Jelas dari ayat ini menunjukkan bila ada satu orang tua, entah suami atau istri, yang sudah percaya di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka anak mereka itu menjadi bagian dari covenant children atau anak perjanjian Allah. Ya, jadi keluarga, ingat di dalam PL sampai PB bahkan hingga hari ini tidak berubah. Tuhan ketika mengikat sebuah perjanjian itu selalu melibatkan seisi rumah, seisi keluarga, termasuk anak-anak mereka. Ya, jadi kita sekarang sudah mendapat jawabannya. Siapa yang boleh membaptiskan anaknya? Jikalau
salah satu pasangan di dalam keluarga tersebut sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka anaknya boleh dibaptiskan, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ketika kita sudah mengerti bagian ini, saudara, bahwa orang tua itu wajib membaptiskan anaknya, maka kita diingatkan kembali akan tanggung jawab orang tua. Salah satu hal yang seringkali kita lupakan adalah kita berpikir kalau anak kita sudah dibaptis, itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah lepas. Kan sudah dibaptis anak saya. Nah, ini satu pemikiran yang keliru, saudara. Justru sebaliknya, ketika kita sudah membaptiskan anak kita, maka tanggung jawab kita itu bukan lepas, tetapi tanggung jawab kita semakin berat. Karena kita telah membawa anak kita menjadi bagian dari umat perjanjian Allah. Kita harus memberitakan Injil kepada dia. Kita harus mendidik dia dengan baik. Kita harus memperkenalkan dia kepada Kristus. Itu tanggung jawab orang tua. Tapi sayangnya, seperti yang Joel Beeke ya di dalam bukunya Bringing the Gospel to the Covenant Children, membawa Injil kepada anak-anak perjanjian, Beeke memberikan kepada kita satu peringatan. Hari ini banyak orang tua yang mengaku iman mereka dan telah membaptiskan anak-anak mereka tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan cukup memberitakan Injil kepada mereka. Saudara, inilah satu hal yang cukup menyedihkan ya di dalam banyak keluarga Kristen yang membaptiskan anak mereka. Kita berpikir anakku sudah dibaptis, anakku sudah ikut sekolah minggu, anakku sudah sekolah di sekolah Kristen, maka aku tidak ada tugas apa-apa. Keliru, saudara. Kita tetap harus memberitakan Injil kepada dia, ya, memperkenalkan Kristus kepada dia. Itulah sebabnya di dalam bagian pertama saya mengutipkan Ulangan pasal 6. Didiklah mereka, ajarlah mereka berulang-ulang ketika mereka duduk, berjalan, tidur, semua harus kamu ulang-ulang memberitakan tentang hukum Tuhan kepada mereka. Itu tanggung jawab orang tua, saudara. Jadi kenapa orang tua dan keluarga-keluarga Kristen itu seringkali mengabaikan, mendidik, mengabarkan Injil kepada anak-anak mereka? Beeke memberikan kepada kita dua alasan utama. Yang pertama, dia mengatakan banyak keluarga Kristen itu yang overestimate perjanjian Allah. Jadi overestimate itu melebih-lebihkan, ya, menganggap berlebihan. Jadi contoh yang tadi saya katakan, overestimate contohnya, ya menganggap kalau bayi saya sudah dibaptis, dia pasti selamat. Tidak usah diinjili, tidak usah dididik, dia sudah dibaptis, pasti selamat. Tidak boleh, saudara. Kita tidak boleh berpikir seperti ini. Baptisan itu tidak pernah menyelamatkan. Seperti sunat juga tidak pernah menyelamatkan. Ya, jadi ingat, kalau ada di antara kita yang memiliki satu paradigma overestimate terhadap perjanjian Allah, saudara harus berubah, saudara harus bertobat. Ini bukan yang Tuhan inginkan, saudara. Kedua, Beeke mengatakan, kenapa banyak keluarga mengabaikan, mendidik dan menginjili anak-anak mereka? Kedua, ini kebalikannya, underestimate perjanjian Allah. Jadi meremehkan perjanjian Allah. Ya ini kan cuma upacara lah, baptis, apa sih gunanya? Tidak ada bedanya apa-apa. Nah itu contoh orang yang meremehkan tanda perjanjian Allah. Dia tidak merasa sebagai orang tua yang membawa anaknya kepada perjanjian Allah. Dia sebagai orang tua juga tidak merasa bagian dirinya adalah umat perjanjian Allah. Maka orang-orang seperti ini akan meremehkan. Ya. Nah ujung-ujungnya saudara, baik overestimate maupun underestimate, ya sama, tidak pernah memberitakan Injil kepada anak. Tidak pernah mendidik anak di dalam iman Kristen yang benar. Ya, karena satunya terlalu overestimate, satunya terlalu underestimate. Nah ini dua kesalahan utama yang harus kita ingat baik-baik. Nah Joel Beeke juga di dalam kalimat yang lain, di dalam buku yang sama, mengingatkan satu kalimat yang keras kepada kita, saudara. Beberapa gereja-gereja reform menurunkan relasi perjanjian anak bukan dengan menolak baptisan anak atau baptisan bayi dan relasi tersebut,
tetapi dengan mereduksi sakramen itu hanya menjadi suatu kebiasaan, ya, suatu budaya, custom, tanpa sungguh-sungguh mengerti untuk apa mereka, baik orang tua maupun anak-anak itu dibaptis. Nah ini saudara, ini yang berulang kali di dalam bagian pertama dan juga menjadi kritik daripada Augustus Hopkins Strong terhadap gereja-gereja reform yang mengatakan di balik pembaptisan bayi, di situ ada sesuatu bahaya, ada sesuatu dampak. Bila gereja, ya ingat, bila gereja dan hamba Tuhan tidak pernah mengingatkan kepada orang tua, tidak pernah memberitahu makna baptisan bayi yang sesungguhnya, itu bisa membawa dampak yang tidak baik. Artinya tadi itu overestimate maupun underestimate perjanjian Allah. Saudara-saudara, ini adalah satu self-kritik yang baik, ya. Jadi kita bukan hanya mengkritiki gereja lain, tapi kita juga harus berani mengkritik diri sendiri. Bahwa ketika sebuah gereja yang mempraktekkan paedobaptism tidak pernah mendidik jemaat, saudara harus bertanggung jawab. Hamba Tuhan, gereja harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya saudara, materi ini kita ajarkan supaya saudara mengerti untuk apa saudara membaptiskan anakmu. Ya, bukan untuk selamat, bukan juga karena saudara menganggap dia selamat maka dibaptis, tetapi itu adalah membawa anak kita kepada umat perjanjian Allah, sebagai umat perjanjian Allah. Jadi ingat, baptisan anak atau baptisan bayi tidak membuang tanggung jawab orang tua, justru memperberat tanggung jawab orang tua, ya. Nah, ketika gereja-gereja atau denominasi yang tadi saya katakan itu menolak baptisan anak, mereka biasanya saudara melakukan praktek yang disebut dengan penyerahan anak atau penyerahan bayi. Saya ingin membahas topik ini secara singkat pada hari ini. Saudara-saudara, ketika saudara berpikir ya bahwa di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk membaptiskan bayi, maka saudara jangan berpikir kalau begitu pasti ada perintah untuk penyerahan anak. Nggak ada saudara. Ya, jadi ini satu kritik saya juga terhadap gereja-gereja yang melakukan penyerahan bayi. Mereka seringkali berpikir, nah di dalam Alkitab kan tidak ada perintah untuk membaptiskan bayi, maka saya melakukan penyerahan anak. Saudara, saya ingin mengatakan tadi bahwa sama seperti baptisan bayi, saudara, Alkitab juga ternyata tidak ada perintah untuk penyerahan bayi, tidak ada. Apalagi kalau penyerahan itu dilakukan di dalam nama Allah Tritunggal. Yang ada di dalam Alkitab adalah baptisan di dalam nama Tritunggal. Ya, jadi ingat baik-baik loh, Alkitab juga tidak ada perintah. Tuhan ngomong serahkan bayimu, serahkan anakmu dalam nama Tritunggal, juga tidak ada. Nah, ayat biasanya yang dipakai itu di dalam Matius 19, ayat 14 dan 15, di dalam Matius dan beserta paralelnya Markus dan Lukas, yang mengatakan biarkanlah anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka, ya. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Saudara, ayat ini biasanya dipakai menjadi dasar untuk praktek penyerahan bayi. Tetapi saya ingatkan kembali, di dalam konteks Matius 19 ini, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan. Yang membawa itu adalah orang tua mereka sendiri. Ya, mereka ingin anak itu diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi ayat ini sebenarnya tidak secara langsung berbicara tentang penyerahan bayi. Nah, saudara lihat bagaimana kita menanggapi tentang ayat ini yang dianggap sebagai penyerahan bayi. Sebenarnya saudara perhatikan ya, praktek penyerahan bayi dengan praktek baptisan bayi ini nyaris tidak berbeda, saudara. Bedanya sangat tipis sekali, yaitu di dalam penyerahan bayi tersebut tidak menerima tanda, yaitu berupa air.
yang diberikan kepada tubuh bayi tersebut, seperti kita orang dewasa dibaptis dengan air. Ya, itulah sebabnya John Calvin mengatakan di dalam bukunya secara singkat, ya atau singkatnya, dengan memeluk mereka, Kristus maksudnya memeluk mereka anak-anak, dia memberikan kesaksian bahwa mereka itu diperhitungkan oleh Kristus sebagai bagian dari domba-dombanya. Jadi ketika Kristus memeluk anak-anak tersebut, memberkati anak-anak tersebut, berarti Kristus kan menerima mereka, saudara, sebagai bagian dari domba-dombanya. Maka Calvin mengatakan, jika mereka mendapat bagian dari karunia rohani, diberkati oleh Tuhan Yesus, diterima oleh Tuhan Yesus, yang diwakilkan melalui baptisan, maka tidak masuk akal, ya, sesuatu yang unreasonable, bahwa mereka itu tidak boleh menerima outward sign, yaitu apa? Tanda yang kelihatan, yang berupa baptisan. Jadi saudara nangkep maksudnya. Loh, kalau Tuhan Yesus itu saja menerima anak-anak itu, bahkan mau memberkati mereka, mendoakan mereka, memperhitungkan mereka sebagai bagian domba-domba kecil Allah. Loh, kenapa sih kok tandanya malah tidak boleh diberikan kepada mereka? Aneh kan? Nah, ini nanti kembali kepada analogi yang tadi saya berikan. Orang ini sudah lulus tesis, sudah memenuhi syarat untuk kelulusan, tapi tidak boleh diwisuda, tidak boleh menerima tandanya, wisuda, toganya itu. Tidak boleh. Kan aneh, saudara. Ya. Jadi saudara lihat, penyerahan bayi dengan baptisan bayi itu sebenarnya sesuatu yang sangat tipis. Yang bedanya cuma bayi itu tidak menerima tanda air, tapi sebenarnya sudah dianggap menerima berkat rohani dari Tuhan. Ya, demikian juga saudara Edmund Clowney di dalam bukunya The Church juga mengatakan hal yang sama. Ketika kita membawa anak-anak kita kepada Bapa Surgawi, bolehkah kita itu menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada mereka? Jika boleh, itulah hal yang sama yang harus kita lakukan dengan tanda berupa air. Yaitu apa? Dibaptis sekalian, gitu loh. Kenapa kok kita menyerahkan bayi kita di dalam nama Allah Tritunggal? Ya. Padahal itu juga tidak ada perintah dalam Alkitab. Dan kalau kita melihat antara penyerahan bayi dengan baptisan bayi, yang memiliki dasar biblika yang lebih kuat adalah justru baptisan bayi. Karena ini berhubungan dengan perjanjian Allah sejak di dalam perjanjian lama, ya. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian inilah Michael Brown di dalam bukunya itu mengingatkan kepada kita yang lebih penting, penyerahan bayi itu kehilangan atau tidak ada dua unsur penting di dalamnya, ya. Tidak ada dua unsur penting di dalam penyerahan bayi yang ada di dalam baptisan bayi. Pertama, anak itu atau bayi tersebut belum menjadi bagian dari gereja yang kelihatan karena dia tidak menerima tanda sign and seal, yaitu baptisan, ya, berupa air itu tadi. Kedua, Brown mengatakan di dalam penyerahan bayi itu tidak ada janji Allah kepada bayi tersebut, atau janji Allah tersebut tidak berlaku atas bayi tersebut karena dia tidak menerima tandanya. Saudara-saudara, jangan sekali lagi underestimate, ya, seperti yang tadi Joel Becky ingatkan. Alah, cuma air tok, lo apa sih gunanya, cuma dibasahi begitu tok. Saudara, itu adalah tanda. Dan di dalam perjanjian Allah, tanda itu penting. Itulah sebabnya di dalam PL, Allah itu memberikan perintah kepada Abraham, engkau harus disunat dan keturunanmu juga harus disunat. Itu tanda, saudara. Ya, Abraham tidak ngomong, Allah tanda begitu aja, apa sih pentingnya? Enggak. Abraham mentaatinya. Maka saudara jangan menganggap remeh tanda perjanjian Allah berupa baptisan. Selama bayimu tidak dibaptis, sekedar diserahkan, berarti Michael Brown tadi mengingatkan, dia belum menjadi anggota gereja yang kelihatan. Dan kedua, dia tidak menerima janji-janji Allah di dalam hidupnya. Oke ya.
Maka saudara, kita sekarang sampai kepada bagian yang akan terakhir, dan saya akan menjelaskan bahwa di dalam baptisan bayi ini itu dicetuskan di dalam berbagai pengakuan iman reform. Ya. Pertama, saudara, di dalam Belgic Confession, artikel 34, dikatakan, maka kita menolak kesalahan Anabaptis. Jadi Anabaptis ini satu sekte di dalam masa reformasi yang menolak baptisan bayi. Mereka hanya menerima credo baptism, baptisan orang dewasa. Ya, jadi kita menolak kesalahan Anabaptis yang tidak puas hanya dengan satu baptisan yang telah mereka terima, dan mengutuk baptisan anak-anak orang percaya, di mana kita percaya mereka atau bayi-bayi itu harus dibaptis dan dimateraikan dengan tanda perjanjian, sebagaimana anak-anak di dalam bangsa Israel sebelumnya disunat dengan janji yang sama. Mereka sekarang diberlakukan bagi anak-anak kita, yaitu apa? Dibaptis. Lihat saudara, teologi reform membangun paedobaptism ini bukan dengan masalah ada perintahnya atau tidak ada perintahnya. Itu sudah diperintahkan oleh Tuhan sejak di dalam PL, saudara. Ketika Tuhan pertama kali memerintahkan kepada Abraham untuk menyunatkan dirinya dan keturunannya. Dan itu Tuhan tak pernah batalkan hingga perjanjian baru, hingga hari ini. Yang berubah hanya tandanya. Dari dulu sunat, sekarang menjadi baptisan. Ya, ini dicetuskan di dalam Belgic Confession, selalu melihat rentetan dari PL hingga ke PB. Kedua, saudara, di dalam pengakuan Heidelberg Catechism nomor 74, ini juga muncul. Di situ ditanyakan, apakah bayi atau anak-anak juga perlu dibaptis? Jawabannya yes, ya. Sebab mereka, sebagaimana orang tua mereka, adalah milik atau bagian dari perjanjian dan umat Allah. Lihat, runtut lagi Kejadian 17:17 kasus Abraham, ya. Jadi ketika Tuhan mengikat perjanjian, itu selalu bukan cuma orang tuanya tok, selalu mengikut sertakan semua yang ada di dalam sebuah keluarga. Entah dewasa, remaja, termasuk bayi dan anak-anak. Di mana melaluinya darah Kristus menebus dosa, dan Roh Kudus yang bekerja di dalam iman mereka menjanjikan mereka tidak kurang dari orang tua mereka. Ya, jadi janji Allah, penebusan Allah kepada bayi yang masih kecil itu sama sekali tidak berkurang atau kurang seperti yang Tuhan berikan kepada para orang dewasa. Jadi saudara, kenapa bayi perlu dibaptis? Di dalam Heidelberg Catechism selanjutnya dikatakan mereka itu engrafted, mereka dicangkokkan, mereka terhisap menjadi bagian dari gereja dan membedakan mereka dari anak-anak orang yang tidak percaya. Ini saudara, ya. Sebagaimana dilakukan dalam perjanjian lama melalui sunat, maka di dalam perjanjian baru Tuhan memilih cara, yaitu baptisan. Nah, ini di dalam Heidelberg Catechism nomor 74, esensinya sama. Anak merupakan bagian dari umat perjanjian Allah. Terakhir, yang saya pilihkan adalah di dalam Westminster Confession, bab ke-28, poin yang keempat. Dikatakan, ini bicara tentang baptisan ya, bab 28, dan bab poin keempat ini bicara tentang anak. Bukan hanya mereka yang sudah bisa mengaku iman dan bisa taat kepada Kristus, maksudnya orang dewasa yang dibaptis, tetapi juga anak-anak dari satu atau kedua orang tua yang percaya juga harus dibaptiskan. Ini saudara, yang tadi kita bahas, siapa yang boleh membaptiskan anaknya. Westminster Confession menegaskan satu atau kedua dari orang tua itu yang sudah percaya boleh membaptiskan anak mereka. Jadi semua di dalam pengakuan-pengakuan iman reform
menegaskan pentingnya, perlunya membaptiskan anak, ya. Saudara-saudara, kita akan memberikan beberapa kesimpulan di dalam bagian kedua ini. Yang pertama, saudara, meskipun tidak ada perintah secara langsung di dalam Alkitab bahwa ada perintah untuk membaptiskan bayi, praktek baptisan bayi ini adalah satu praktek yang memiliki dasar biblika yang sangat kuat sekali. Ingat, kita tidak bicara ini ada perintah atau tidak ada perintah. Sebetulnya ada sejak di PL itu tadi yang saya katakan. Ya, Tuhan sudah memberikan perintah bahwa keturunan orang percaya harus menerima tanda perjanjian. Di PL, tanda itu sunat. Di PB, tanda itu baptisan. Kedua, kesimpulannya, Allah secara konsisten, saudara, menunjukkan bahwa bayi merupakan bagian dari perjanjian anugerah Allah kepada umatnya sejak di PL sampai hari ini. Tadi kita melihat ada yang disebut dengan household baptism, baptisan seluruh keluarga. Tuhan tidak ngomong anak-anak tidak boleh dibaptis, juga tidak ada larangan membaptis bayi, ya. Maka ini kita lihat, justru yang kita lihat adalah Tuhan mengikut sertakan bayi, anak-anak menjadi bagian umat perjanjiannya. Simpulan ketiga, sebagaimana orang dewasa dan bayi di dalam PL menerima tanda perjanjian berupa sunat, maka orang dewasa dan bayi di dalam PB juga menerima tanda perjanjian berupa baptisan. Ya, tentunya ini berbicara tentang umat perjanjian Allah. Jadi saudara lihat, PL dan PB ini adalah satu perjanjian yang tidak terpisah, melainkan satu kesinambungan yang berbeda hanya tanda yang diberikan di dalam PL dan PB. Maka kesimpulan terakhir, saudara, tidak ada alasan yang kuat, saudara, untuk menolak atau bahkan melarang baptisan bayi atau baptisan anak. Apa yang kita pelajari pada bagian pertama dengan bagian kedua ini sudah sangat jelas sekali. Bahwa sebenarnya saudara mau mencari alasan untuk menolak atau melarang baptisan bayi ini, itu sesuatu yang justru tidak alkitabiah, unbiblical. Yang biblical justru Tuhan menginginkan bayi atau anak orang percaya menjadi bagian di dalam perjanjiannya. Ya, saudara, mengakhiri daripada materi kita ini, saya akan memberikan sedikit satu jawaban terhadap pertanyaan ini, selam atau percik. Ya, kadang-kadang kita ketika membaptis kita selalu diributkan dengan cara ini dibaptis atau dipercik. Nah, bayi juga sama, saudara. Banyak orang bertanya, ini enaknya bayi kalau kita terima baptisan itu diselam atau dipercik. Saudara-saudara, saya tidak akan menjelaskan ini panjang lebar, tetapi saya akan menunjukkan kepada saudara satu video klip singkat. Ya, silakan saudara lihat, saudara cermati, saudara amati. Lalu setelah itu saudara jawab sendiri pertanyaan ini. Apakah bayiku ingin dipercik atau diselam? Ya, tentunya setelah saudara melihat video ini. Dan video ini juga akan menjadi penutup rangkaian materi kita selama 2 sesi ini. Saya berharap semuanya itu boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian, ya. Amin. Amin. Amin.